Kata baginda Nabi, syammi ma'atifaha, ambuang ke keleleh kan. Artinya lipatan-lipatan badannya perempuan itu ia pertama kali tepetes di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki sa ibu-ibu tiang sama segirang midang aga niki. Nggih. Selakian luy antam beli Nabi parfum nggih. Luy antam beli parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-ashrafan al-azharan al-anwaran ala sayyidina Muhammadin abil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju an-nisa' fa innahunna ya'tina bil mal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum wal umama yawm al-qiyamah. Para alim ulama, para pemuka masyarakat, Bapak Wali beserta rombongan, wabil khusus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Keliang Utara, kedua pengantin yang sangat berbahagia pada hari ini. Menurut yang MC niki salah milih orang. Tiang niki biasa yang acara serem-serem, acara takziah tiang biasa, khutbah tiang. Jadi mudah-mudahan acara nikah ini tidak berubah menjadi acara takziah setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Para saksi nikah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Adinda Wal Ustaz Husni Mu'adz dan kepada Adinda Ustazah siapa tadi? Ustazah Nur lah ya. Mudah nyebutnya. Yang ingat anu doang, awal doang. Okay. Jadi nikah itu yang tiang yakin itu adalah sumber barokah. Barokah zahir, barokah batin. Begitu barokahnya nikah itu sampai tidak ada nabi kecuali nikah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-13 Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Semua nabi itu menikah dan punya keturunan. Bentuk keberkatan itu bagi dua-dua pasangan. Laki-laki dapat berkah, perempuan juga dapat barokah. Berkah yang Allah berikan kepada laki-laki banyak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa tenang kepada dia, litaskunu ilaiha. Jadi satu-satunya obat laki-laki supaya tenang itu suruh nikah. Bahkan kata Imam Syafi'i, salah satu yang menyebabkan laki-laki itu gila adalah tidak mau merari. Itu menyebabkan, kata Imam Syafi'i, itu menyebabkan kegilaan. Menarak dengan jogang suruh merari, insya Allah engkah jogang. Apalagi saat jogang midang, kena gati perarian malik. Barokahnya banyak. Dari segi pahala, masya Allah, 2 rakaatnya orang yang sudah menikah lebih banyak
70 lipat daripada 2 rakaat orang yang belum menikah. Jadi secara batin orang menikah itu memang derajatnya itu naik. Di sisi Allah derajat orang yang menikah itu lebih tinggi daripada yang tidak menikah. Jadi derajat orang menikah itu tinggi sekali. Kemudian ya Allah SWT berikan juga kepada seorang laki-laki ketika menikah adalah Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan seorang wanita yang menjadi penolong. Jadi Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki sama wanita itu saling tolong menolong. Nah, perempuan itu ya ketika seorang itu menikah sebenarnya itu adalah tangga ya seseorang untuk mendapatkan derajat-derajat akhirat, derajat kewalian. Jadi orang nikah kalau tidak nikah itu sengke jadi wali. Wali nikah hendah, wali tetu hendah. Jadi orang kalau sudah menikah itu biasanya cepat jadi orang saleh. Maka Rasulullah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi." Orang kalau menikah separuh agama sudah sempurna, separuh niki bukan sedikit ya. Banyak separuh itu. Maka sisa yang di setengahnya itu. Jadi wanita itu adalah azimat. Nah, jadi begitu usaha Mu'az sekarang ini sudah punya azimat ya. Perempuan itu keberkahan bawa rezeki. Cepat laki-lakinya jadi orang soleh, jadi wali, banyak rezekinya. Tapi sebagian ulama bilang perempuan itu akan menjadi berkah suaminya cepat jadi wali, cepat kaya dengan satu syarat. Dan mudah-mudahan Ustazah Nur ini punya syarat ini. Syaratnya satu, harus cerewet. Ustazah Nur ini cerewet apa enggak tahu saya, tapi harus cerewet ya. Jadi kalau perempuan enggak cerewet itu sengken mama nih ke sugih. Nah, contoh tiang niki sebini tiang ya bongoh yang bukan dek sugih-sugih dia. Nggih. Ah niki sak merasa nek sugih sobaan pitah cerewetah. Nggih. Jadi Masya Allah, kalau suami itu dapat istri cerewet itu harus disyukuri Ustaz Husni. Jadi jangan mengeluh besok ya. Iya paling tepete nih ke cerewet nih ke. Ya. Jadi dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada cerita yang masyhur. Jadi cerita dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada dua orang bersaudara. Kawan dia nih sudah nikah. Nah akhirnya dia kangen sama temennya ini. Akhirnya dia datang ke rumah kawan. Sampai di sana ketemu sama istrinya. Aina akhi, mana saudaraku? Kata istrinya, zahaba ilal ghabah. Dia pergi ke ke hutan, yahtatib, cari kayu bakar. Oh lalu beramo bahasa kita beramo. Akhir istrinya mengatakan, "Pelingih tunggu aja di luar." Akhirnya ditunggu di luar. Selama dia menunggu niki, Masya Allah, omehnya hin sebut Nabi kelengian semamen sih saat ini niki. Maka kata kawannya niki, kaya sematon salah nasib mau senina cerewet. Tidak lama berselang selepas itu tiba-tiba kawannya datang. Masya Allah, kawannya datang dari hutan. Yang lebih ajibnya itu kayu bakarnya ini kendek nih ponggo. Macan jari ponggoan kayu ndek mudi. Masya Allah. Jadi wali betul nih ya. Akhirnya dia mengatakan, Masya Allah, gimana kabar? Alhamdulillah segala macam. Dalam hati dia menyimpan, ini apa amalan sematon kena makan tinggi gati derajat kewalian sampai terjauhan kayu si macan. Maka jemaah ta'ala akhirnya pulang.
Beberapa tahun berikutnya dia ingin ketemu lagi. Dia cari saudara dia tersebut, kawan dia tersebut, dan dia mendatangi rumahnya. Kayaknya saya buka lawang nih, ternyata lain hanina nih, akhlaknya bagus ya, kemudian kata-katanya halus. Maka dia tanya, aina akhi, bes meton, oh tuh laju gawah lebar mau peta kayu. Sila nih antah balik luah karena seberat datang. Maka Jalla Ta'ala tidak lama selepas itu datang semeton niki, lagu napi to beden ponggoan diri kayu, ponggoan diri. Maka beketuan batur niki yau semeton lah aja singa keramat nane maka menjam diri. Maka kata beliau apa, waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepada saya bisa menundukkan singa, karena saya punya singa dalam rumah saya, istri saya. Sekarang yang itu sudah meninggal, wah mati. Saat ini dait baru saya was senina kak kedua wah nak meninggal. Berben ia bongoh lalu telang keramat gue nih. Jadi intinya kalau punya istri yang cerewet itu karomah lah. Maka untuk ini pesan tiang ya untuk Ustaz Husni Muaz niki. Dan untuk diketahui oleh hadirin dan nur, adik tiang niki memang orangnya terjamin baik. Masya Allah, dia niki Ustadz ganteng lagi ya, Masya Allah ya. Jadi tiang pesan ya kepada yang pengantin putri, tadi itu ya harus banyak cerewet memang. Kemudian membantu suami ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana suami itu yang penting senang ya. Jadi amalan perempuan yang paling bagus itu pokoknya buat suami senang. Jaminannya perempuan masuk surga itu bukan kalau sholat 1000 rakaat setiap hari, walaupun itu bagus, tetapi yang penting suaminya itu senang melihat dia, maka itu adalah kunci untuk masuk surga. Nah biasanya ya, laki-laki itu senang pertama dari akhlak. Maka akhlak itu adalah kunci kesenangan seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, pesannya para ulama terdahulu bagi seorang perempuan, janganlah dia membiarkan pandangan suaminya itu jatuh terhadap perkara yang tidak dia senangi. Jadi rapi-rapi di rumah, niki nende napiara ke sigon, le napiara ke ruang tamu atau sigon, penjeloan, dijulun lawang atau berjeluk, ini suami tidak senang. Kemudian yang berikutnya, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya hadis ini hadis mauquf diriwayatkan oleh Ibn Abil Habib dalam kitab Ishratun Nisa. Jadi beliau mengatakan, syahwatur rijal fi unufihim. Syahwahnya, kesenangannya laki-laki itu di hidungnya. Maknanya Nabi, ini nasihat juga untuk ibu-ibu nih, ya. Nendek mambu-mambu dalam balik, jadi laki-laki itu akan senang sengeh-sengeh. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau mau menikahi seorang perempuan, utus dulu Sayyidina Aisyah. Aisyah coba surpea julu aloh, coba telean ruwe. Kata baginda Nabi, syammi ma'atifaha, ambuang ke kelelek kan. Artinya lipatan-lipatan badannya perempuan itu ia pertama kali tepetes di sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki sa ibu-ibu tiang sama segirang midang aga niki, selakian lu antam beli Nabi parfum, lu antam beli parfum. Gue beli parfum Ustaz ajin sebiaya doang dan semai niki. Maka laki-laki pun membantu suaminya, membantu istrinya
supaya istrinya bisa berhias kepada dia. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, sesungguhnya aku suka aku berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Kemudian yang terakhir, pesan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia berkata kepada istrinya, niki perlu didengerin niki. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang begini, wahai istriku, supaya kita ini langgeng dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kita harus sepakat. Apa kata beliau? Amung sili aku, kamu teduk. Semanuane dah, amung sili kamu, aku teduk. Niki inti, nggih. Nah, niki nindek saling saling timbal nabi bahasa Lombok. Nggih, menon sekali ini sama sekek lah nina 100. Ya. Karena wanita ini menurut survei setiap hari dia harus berbicara 27.000 kata. Amun kurang menu stres dengan ini. Amun mama niki 11.000 yaunin kayak niki, nggih. Maka itu penting Ustaz Husni. Ya, jadi kata Allah bin Mas'ud, in ghadibtu faskuti wa in ghadibti askutu. Amun aku silih kamu teduk. Kemudian begitu juga sebaliknya. Maka semoga ya pernikahan Adinda Al-Ustaz Husni Mu'adz dengan Ustazah Nur diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang saleh-saleh,